Woi, di-subscribe ga? Kalau enggak, gua jejek lu di empang. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gue Bu Sairi Ahmad. Oke, kali ini gue mau ngobrol-ngobrol ringan lah dengan komunitas Mobilio Nusantara. Siapa aja dia? Ada Om Faris. Ya Om Faris, salam kenal. Dan Tante Idar sama Om Yus. Om Yus, gimana kabarnya Om Yus? Sehat ya? Om Faris, sehat? Oke. Om, Tante ini dari Surabaya ya? Iya, dari Surabaya. Wih, hebat ini loh. Luar biasa ini. Totalitas. Kita ini lagi ngobrol-ngobrol bincang-bincangnya di Jakarta ya? Iya. Jakarta. Om Yus sendiri dari mana? Tempatnya Tangerang. Tangerang. Om Faris? Jakarta. Jakarta. Berarti ini Jakarta, Surabaya, Tangerang. Wih, luar biasa ya. Mos itu lumayan. Kalau boleh tahu, apa sih komunitas Mobilio Nusantara itu? Mungkin Tante Idar coba. Nanti saya lengkapi itu. Ya, sebuah wadah ya untuk para pengguna pencinta otomotif, terutama Mobilio. Ya kita bikin suatu perkumpulan komunitas gitu ya, untuk bisa saling kenal, saling silaturahmi gitu. Itu hanya Mobilio aja ente? Sementara yang di komunitas ini bos Mobilio. iya, Mobilio. Nah, Om Faris, Iya. boleh nggak sih kalau misalnya selain Mobilio itu kita bisa masuk? Selain Mobilio nggak bisa dong. Nggak bisa ya? Kenapa? Kan MOS itu kan kepanjangannya itu Mobilio Nusantara. Oke, Mobilio Nusantara ya. Komunitas Mobilio Jadi harus Mobilio merek Honda ya? diwajibkan. Kalau saya bawa Beat nggak bisa? Harus punya Mobilio dulu. Harus punya Masalah Mobilio. nanti ditarik leasing atau dijual itu urusan belakang. Oh, jadi kalau misalnya kita sudah daftar, terus mobil yang nggak ada, kita masih Ya, karena terakuisisi? kan ID itu sama keakuan member itu berlaku bukan di mobil tapi di orangnya. Oh, gitu. Jadi yang penting daftar utamanya itu kita harus punya mobil. Wajib. Oke. Punya Mobilio. Setelah kita punya mobil, terus nanti ke depannya kita dijual atau apa? Antara ditarik leasing gitu kan. Oke. Kalau boleh tahu nih Om, tahun berapa sih terbentuknya MOS ini? 1 ini April sebenarnya ya. iya masih bayi ya. Kita masih bayi. Jadi ya. ibaratnya gini, MOS itu bayi yang baru terlahir di masa-masa pandemi. Benar. Bisa dibilang prematur juga. Karena sangat cepat. Sangat cepat ya. Iya, gitu. Dan Oke. mudah-mudahan di masa-masa pandemi ini sama lah seperti manusia, bayi-bayi yang terlahir di masa pandemi, semoga kita sehat-sehat selalu. Iya. Amin. Dan biasanya jadi lebih kuat gitu. Siap. Iya. Amin ya bener. Tapi boleh juga itu. Iya. Kalau boleh tahu siapa sih pertama kali orang yang ngebentuk MOS itu? Idenya itu dari siapa? MOS itu pertama kali ada di Surabaya. Ada di Surabaya, terbentuk oleh teman-teman, sekumpulan teman-teman dari Surabaya yang mempunyai mobil Honda Mobilio. Oke. Gitu. Tambahin sedikit Om, MOS itu maksudnya terbentuk dengan orang-orang yang mempunyai misi dan visi yang sama mungkin ya. Oke. Iya. Gitu ya. Jadi sama-sama. Iya. Sama. Memang udah Karena kenal dari memang- awal atau memang Sebenarnya nggak baru semua kenal? ya, Oh, nggak ada semuanya gitu ada ya. ada sebagian memang kita udah kenal dari sebelumnya. Ada juga yang baru-baru. Oh gitu. Oke. Kalau boleh tahu ada berapa member sih saat ini?
Kalau untuk Surabaya sendiri berapa tuh? Kayaknya 50-an ya. Surabaya ya. Surabaya 50. 50-an. Sedangkan Jabodetabek itu kurang lebih ada 12-13 lah. 12 13 member. 13 member ya. Nah, kurang lebih. Itu udah berapa lama? Dari Kalau- April ya. Dari April. Dari April, sekarang April, Mei, Juni, 3 bulan ya. Jadi MOS itu 1 April itu MOS nasional berdiri. Oh, 1 April berdiri. 1 April itu MOS nasional berdiri, di tanggal 7 Aprilnya MOS Jabodetabek berdiri. Oh, berarti baru juga ya. Baru gitu. Ditambah lagi nanti next kita ada Jawa Tengah. Oh, di Jawa Tengah. Nah, ada berapa region sih di Indonesia ini? Kalau dibilang region itu ada 3. Ada 3. Kalau kita berbicara 4. Ada Kalau 4. kita berbicara region, Di mana aja? tapi yang kita sudah akui itu 3. Yang pertama Jatim, Jatim, kedua Jabodetabek, Tabek, ketiga Jawa Tengah. Jawa Tengah. Next nanti kita Sumatera. Oh, oke. Kalau misalnya nih Om, di luar daerah itu ada member yang mau daftar, katakan dia di luar dari Jabodetabek ini atau yang di Jatim gitu. Timur ya. Misalkan di luar pulau ya, gitu. Mungkin nggak itu bisa menjadi region? Kalau memang itu memadai itu gini, kita ada ADART ya. ADART kita itu mungkin sama seperti ADART komunitas-komunitas lain lah atau pada umumnya. Yang penting ada orang. Orang itu minimal berapa? Orang tuh wajib Om. Kalau nggak ada orang bisa hantu Nah, Om yang bawa mobil. makanya itu bahaya kan. Om. Yang ribetnya lagi kan udah ada orang tapi tidak diakui, itu ribet. Iya. Oh Gitu kan. Oke. Itu yang paling ribet gitu. Jadi memang harus ada orangnya dulu ya. Iya. Harus ada member yang mencukupi. Oh, oke, Kita ada maksimal dan minimal. Minimalnya itu berapa untuk Berapa, Bu? membentuk region? Mau orang ya, 5 Ya member 10, 10 kurang lebih 10. 10 orang baru bisa membentuk region. Ya, Oh iya. untuk Region membentuk ya. region. Oke, jadi kalau misalnya memang di tempat tersebut sudah ada 10 orang bisa. Bisa mereka untuk mengeksplorkan daerahnya sendiri. Oke. Oke, Om, pertanyaan selanjutnya nih. Kalau misalnya ada orang yang melihat MOS atau Mobilia Nusantara ini, terus dia tertarik nih mau mendaftar, gimana sih cara daftarnya itu? Daftarnya nanti ada di bawah, Mas. Ada di bawah sini. Ada di bawah ya. Ada di bawah. Ada linknya ya. Nanti saya cantumin linknya. Karena beda-beda. Kalau untuk di pusat Oh, beda-beda gitu. ada. Jadi Cuma nggak kita satu tapi untuk semuanya. Untuk registrasi kita seragam, cuma mekanismenya yang berbeda. Oh, oke. Jadi kalau misalnya memang ada yang mau daftar di Surabaya, pakai link yang di Surabaya. Surabaya, Jabodetabek gitu. Di luar Jabodetabek kita mengarah ke pusat. Ke pusat. Yang masih ada mekanisme itu ya kita Jabodetabek sendiri. Oh, gitu ya. Jadi syarat-syaratnya Syarat-syaratnya Punya mobil. mobil, yang utama punya mobil. Terus Yang pasti kedua SIM loh. SIM wajib, hidup mati. Wajib Hidup lah. hidup ya. Kalau mati berarti kelihatan tuh melanggar tuh ya. Kita kan Udah nggak taat, kita nggak taat kan mau aturan. mencoba menjadi komunitas yang menjadi pelopor untuk keselamatan. Oke, Yang mantap gitu. taat peraturan lalu lintas. Mantap gitu ya. Oke. Usia Usia Nggak ya ada tergantung usia. SIM. batasan ya. Tergantung SIM. Maksudnya tua muda Maksudnya aja. gimana tuh? Minimal SIM Minimal itu ada berapa? punya SIM. Di umur berapa? 17. Nah, iya itu. Oh gitu, minimal harus punya SIM 17. Harus punya SIM. Maksimal Seumur Tidak hidup. terbatas. seumur hidup. Seumur hidup. Kayak KTP ya, seumur hidup. Iya, ntar kita ada registrasi. Oke. Ada. Wah, Tapi keren ini. next project. Oke, keren ini. Oke. Om, boleh tahu nggak sini kalau MOS itu biasanya kopdar ya? Biasanya kan kalau komunitas itu ada kopdar gitu kan, ada apa namanya kayak kopcol gitu kan, atau ada kayak silaturahmi gitu. Nah kalau boleh tahu itu di mana sih biasanya? Kalau untuk Jabodetabek sendiri kita sudah melakukan 3 kali kopsan ya. Kopsan? Kopsan itu adalah kopi santai. Oh, kopi santai. Istilahnya. Oke, ada lagi nih ya. Soalnya yang saya tahu tuh cuman kopdar sama kopcol. Kopdar kan kopi darat sama kopcol. Kopcol itu kan kopi Apa tuh? colongan ya. Nah, nih ya. Enak gitu ya. Enakan kopsan dibanding kopcol. Oke. Tapi keren juga sih. Kopsan enak. Oke, kopsan ya. Lebih santai, nggak terlalu ibaratnya nggak terlalu formal. Oh, oke. Tapi kalau Surabaya nggak tahu, Kalau Surabaya, Tante Idar yang tahu. Biasa kita kalau kopdar Surabaya tuh gini tuh. Surabaya tuh setahu saya kan tempatnya tuh view-nya tuh bagus-bagus nih. Ya kan
Jatim ya. Iya, Jatim itu kan bisa deket Malang, itu kan Iya. apalagi Malang itu kan sebutannya udah kota wisata ya. Iya. Tempatnya juga udah view-nya paling bagus gitu. Adem juga. Jauh adem. dari kata polusi gitu kan. Maksudnya Tapi Malang macet juga kok macet ya. sekarang ya. Tapi paling enggak lebih indah dari sana. Biasa kita kalau yang Surabaya tuh kita ada base camp di Hotel Bumi, Ci. Hotel Promo ya? Bumi tuh dulu Sorry, ini kita nggak promo ya. Kita nggak promo, oh tapi iya emang disebut sebutin ya. aja. Dulunya Hayat di Oke, Surabaya. oke, Terus oke. ada Jadi nama ya. Biasa kita Kopdar itu Kopdar. memang sudah ada tempatnya atau memang direncanain atau memang misalkan ada salah satu member yang mengajukan tempatnya di sini aja atau biasa di mana gitu. Boleh nggak kayak gitu? biasanya sih kita kalau mamanya udah terus-terusan di situ kita pindah kemana gitu. Mamanya kayak ke Gresik. Oh, nggak satu soalnya, tempat. soalnya Jadi kan, berpindah-pindah ya. kan Surabaya nih, Surabaya udah sering di Surabaya, terusnya biasa di Gresik atau di mana gitu, di daerah-daerah sekitarnya. Nah, kan ini regionnya udah lumayan ya Om ya. Udah ada 4 ya. Berarti kan di setiap region itu kan udah ada membernya kan. Kemungkinan nggak gitu di antara keempat region ini kan di luar daerah nih. Mungkin nggak kalau misalnya ada perkumpulan gitu. Seperti acara apa kalau komunitas itu biasanya ada namanya Jamnas ya. Jamnas. Jamboree nasional gitu. Mungkin ada nggak? Oh pasti ada lah Mas. Untuk kedepannya ya. Kita pasti ada. Ada ya. Ada. Karena kita kenapa enggak? Sekarang kita kan masih gimana ya? Dengan masa-masa pandemi seperti ini, kita juga mematuhi himbauan dari pemerintah pusat ya, gitu kan. Gitu ya. Ya kita tetap walaupun kita Kopsan, Kopdar atau Kopcol, kita tetap kita mematuhi atau mengikuti protokol kesehatan yang Sama kayak kita tadi baru masuk ya. Iya. Cek suhu, Cek suhu gitu Terus kan. kita apa tadi cuci Suhunya di pala ya, bukan di ketek ya. Jadi yang panas tuh pala ya. Iya. Oke, kalau boleh tahu kapan sih biasanya kalau acara Jamnas, misalnya udah ada acara Jamnas gitu, kapan sih akan dilakukannya itu? Dan Jamnas itu apakah rutin atau hanya sekali saja? Jamnas itu kan Biasanya 3 tahun sekali ya. ya tergantung sih. Jadi Jamnas itu adalah event besar yang diadakan oleh pengurus pusat, gitu kan. Event secara nasional. Mengenai berapa kalinya itu tergantung dari kebijakan masing-masing komunitas, beda-beda. Setiap komunitas itu beda-beda. Ada yang Jamnas setahun sekali, ada yang 3 tahun sekali. Tergantung memang dari pembicaraan awalnya seperti apa. Gitu kan. Biasanya Jamnas itu diadakan itu mendekati Munas atau pemilihan ke ketua umum. Oh gitu ya. Gitu. Jadi ketua umum itu juga nggak permanen. Oh enggak dong. Presiden aja 5 tahun, Bos. Nah, cuman gini ya, kalau presiden ini kan negara nih. Kalau negara itu kan memang dibentuknya oleh rakyat ya. Nah, kalau komunitas itu kan yang ngebentuk ada nih orangnya gitu kan. Siapa sih pembentuknya gitu. Nah, Kalau jadi nggak ada permanen gitu. Nggak ada. Kalau tetap aja rakyatnya di komunitas itu ya member, Om. Oh, member ya. Iya. Oke, keren juga itu kayak gitu. Jadi Iya dong. siapa aja boleh bisa menjadi Boleh. ketum. Kita nggak. Kalau saya nih daftar gitu. Terus saya mau jadi ketum. Boleh. Boleh. Yang penting kriterianya mencukupi. Kan Nanti kita periode berikutnya untuk kenapa enggak? Oh, gitu. Untuk pemilihan ketua umum itu kan kita ada seleksi kriteria. Lolos atau tidak lolosnya kan itu masalah belakang. Oh, tetap diseleksi. Kalau untuk mencalonkan ya siapa aja dibuka. Oke. Jadi memang boleh ya buat siapa aja. Boleh. Om, ente kira-kira MOS itu selain Jamnas itu ada nggak sih touring rutin? Ada. Atau memang Dalam waktu dekat ini teman-teman Surabaya akan lakuin touring. Oh gitu. Iya. Jadi touring itu berapa kali dalam setahun atau apa rutinnya ada jadwalnya sih? Kalau touring itu kan balik lagi ke event masing-masing atau event region atau chapter. Oh jadi touring itu memang ditentuin oleh region masing-masing. Jadi kalau touring itu bukan suatu hal yang diwajibkan di dalam komunitas. Jadi Oh gitu. touring itu hanya istilahnya apa ya, selingan untuk mempererat antar member. Oh jadi gini, saya mau nanya nih satu lagi nih. Ini kadang suka banyak gini. Orang tuh takut ikut komunitas karena biasanya satu diwajibkan kopdar, terus diwajibkan kopcol, sama diwajibkan touring itu. Dan biasanya tuh kalau nggak ikut touring atau nggak ikut
nggak ikut kopdar suka ada pembulian atau sindiran halus. Itu kan komunitas lain. Oh gitu. Di MOS Di MOS insya Allah nggak ada ya. Di MOS ini kita lebih mengutamakan pertama keluarga. Oke, kekeluargaan. Kedua itu kewajiban masing-masing member. Kalau dia kepala keluarga, kewajibannya dia bekerja, ya dia bekerja. Mengenai hal kopdar itu, ya mungkin apa ya? Punya kesibukan masing-masing. Punya kesibukan gitu kan. masing-masing. Ya mungkin memang yang namanya komunitas itu kan memang harus ada kumpul kopdar, kopcol atau semacam touring gitu lah. Cuma kan kita balik lagi, apalagi di masa-masa pandemi seperti ini yang Om, masa-masa pandemi ini kita pun tahulah, sama-sama tahu lagi masa-masa semuanya sulit. Oke gini Om, ini kan kita masa pandemi, maksudnya terlewat dari masa pandemi. Misalkan ya kita sih berdoa ya semoga cepet ya. vaksinnya itu cepat ketemu gitu kan, supaya kita juga. Emang diumpetin di mana? Saya nggak ikut-ikutan ngumpetin. Ketemu sih. Saya nggak ngumpetin. Maksudnya sampai ditemukan gitu kan vaksinnya atau obatnya supaya kita jadi normal kembali seperti yang 2019 yang awal-awal ya kan, atau sebelum-sebelumnya kita bisa bertemu dengan keluarga tanpa ada larang-larangan apapun gitu kan gitu. Nah, yes. Kan kalau kayak gitu kita udah normal nih. Berarti kopdar itu tetap kalau misalnya diadakan kopdar kita juga nggak ada pemaksaan. Nggak ada Ya. Istilah kopdar itu kan cuma ini aja sih Om. Jadi antar member itu saling kenal. Oke. Sebenarnya kita bukan mewajibkan, cuma kita menghimbau atau memberi info ke teman-teman member itu, tolong usahakan, karena kan mereka ikut komunitas itu bayar, bukan free. Oh jadi bayar. Oke, Gitu. Ada biaya registrasi. Ada biaya registrasi. Nah, dengan teman-teman sudah membayar itu, masa mereka hanya diem di grup, hanya komen di grup dan tidak tahu face to face teman yang Satu salah sama bayar. lain. Bener juga sih, bener ya. Sayang ya, sayang. Jadi dia udah ngeluarin biaya banyak kan gitu ya. Oh, 2,5 loh. 250.000 ya. Sayang kan. Oke. Jadi saling kenal aja. Nah, tapi misalkan gini, mereka dalam sebulan dia nggak bisa, ya minimal dalam sebulan itu sekali nongol. Jadi kita gitu. tahu si A siapa, si B siapa. Tapi terkadang gini Om, ada juga member gini yang memang kesibukannya tuh sangat tinggi nih. Jadi dimulai dari dia punya usaha atau dia pekerjaannya gitu yang sangat tinggi. Jadi sehingga saat dia daftar, setelah itu dia nggak nongol-nongol lagi tuh. Jadi dia hanya istilahnya member sticker gitu. Sebenarnya yang saya lihat sih itu ya, terkadang bukan karena orangnya, tapi karena memang kesibukannya yang membuat dia menjadi agak kesulitan gitu. Ya paling kita pertama kita japri orangnya. Oke. Kita japri orangnya, personal kita japri. Kita tanya alasannya kenapa, gitu kan. Karena kan sayang lah 250.000 itu teman-teman member sudah bayar, tapi dia tidak ada atau tidak meluangkan waktunya sekalipun Tapi untuk kopdar. tapi ada toleransi Om ya. Toleransi kita hanya Nggak ada pemecatan nih. Enggak. Nggak ada. kita komunitas apa perusahaan sih? Enggak kan, takutnya gini Om, kadang gini ikut komunitas Karena tapi nggak karena aktif nggak gitu pernah ya. aktif gitu sehingga udah nih cut aja gitu, keluarin aja gitu. Kita hanya japri ke orangnya. Kita japri ke orangnya, kita tanyakan kenapa dan alasannya apa. Dan kita cari bareng-bareng solusinya. Oke. Pokoknya seperti apa. Tapi kalau udah perusahaan atau usaha dia, kayaknya kita nggak punya solusi Om, karena yang punya dia sendiri. Oh iya gitu. Makanya apalagi kalau punya sendiri, masa dia nggak bisa sebulan sekali Oh sih, iya, gitu bener kan. juga sih. Oke. Sayang Om, udah bayar tapi nggak nongol. Ya, Om, di komunitas MOS ada nggak sih uang kas yang diwajibkan membayar tiap bulan gitu, atau kayak iuran wajib lah gitu? Ada nggak sih? Nggak ada sih. Nggak ada tuh. Nggak ada. Jadi cuma pertama aja bayar registrasi. Registrasi, gitu. Kecuali kalau memang kita ada event ya, udah ada kegiatan touring atau ada apa gitu loh yang membutuhkan biaya, biasanya nanti ada. Oh gitu ya. Nggak dapat dari sponsor gitu ya? Mudah-mudahan. Saya tanya uang kas itu untuk apa sih sebenarnya di dalam komunitas? Aduh, uang kas untuk apa? Nah, saya makanya bertanya sama Om nih. Kali Om Beceli pernah ikut gitu loh, pernah ikut komunitas gitu. Saya tanya uang kas itu fungsinya buat apa sih? Kalau sejauh ini sih memang saya
beberapa kali ya dari komunitas motor atau komunitas mobil sendiri, saya sih memang belum pernah dimintain uang kas gitu. Makanya saya mau tanya, siapa tahu ada perbedaan di MOS itu kan? Kalau kita sih makanya dibilang Tante Idar benar, itu kita nggak ada uang kas. Nggak ada ya. Kalau bisa ya kita mungkin kayak tadi Om bilang dari sponsor itu pun yang kita jadikan uang kas. Kalau memang kita mendapatkan sponsor itu. Oh gitu. Jadi kalau misalnya mendapat sponsor Ya, bisa disisihkan untuk uang ya, kas. soalnya kita juga nggak mau memberatkan member Om. Kita tahu diri lah, kita hanya komunitas, kita hanya ibaratnya perkumpulan pengguna mobilio gitu kan. Kalau kita sudah beratkan dengan registrasi, terus kita beratkan juga dengan uang kas, toh sepengalaman saya, uang kas itu sebenarnya nggak sangat berpengaruh ya, karena pernah saya ikut komunitas lain gitu kan, itu efek imbasnya ke teman-teman member itu sendiri pun tidak merasakan. Kenapa Gitu. bisa kayak gitu? Ya saya nggak tahu, itu mekanisme yang pernah saya ikuti di komunitas sebelumnya gitu kan. Makanya saya sekarang sebagai PIC di Jabodetabek, saya menerapkan buat apa kita adakan komunitas kalau memang member itu tidak merasakannya langsung. Oke. Gitu. Jadi memang MOS ini lebih mengutamakan member Om. ya, karena member tuh aset Om. aset ya. Aset, waduh, ibarat Jadi bukan mobil yang asetnya ya. Om, sekarang kayak kita kerja aja, perusahaan aja nganggap kita aset, padahal Aset. kita digaji. Iya. Nah ini member bayar ke kita registrasi, masa kita nggak anggap aset? Oh gitu ya. Iya kan? Oke. Oke, dari tadi kan kita ngobrol sama Om Faris dulu. Sekarang saya mau nanya sama Tante Idar. Selama yang Tante rasain bergabung dengan MOS, apa sih keuntungan dalam bergabung di komunitas Mobilio Nusantara? Pertama tambah teman. Tambah temen. Teman yang lama-lama ya udah jadi kayak saudara. Temen jadi ke saudara ya. Iya. Oh, kalau Om Yus sendiri Iya, saya dari Gimana? Tangerang juga karena baru bergabung. Ya, jadi kenal sama tante dari Surabaya, Om Faris Jakarta. Oke, kita. jadi keuntungannya itu kita jadi banyak teman ya, jadi Iya. banyak Iya. saudara ya. Berarti bisa masuk kakak tuh ya. Kakak perguruan. Kakak perguruan. Oke, pertanyaan yang terakhir buat tiga-tiganya. Apa kelebihan komunitas dan kekurangannya komunitas Mobilio Nusantara? Kelebihannya ya nambah pertemanan, Nambah persaudaraan, pertemanan, silaturahmi iya. terjaga. Walaupun memang jarak kami jauh, tapi insya Allah lah kalau ada kegiatan ya masing-masing kalau ada di waktu kita usahakan. Itu kelebihannya sih begitu. Sama lah sebetulnya. Kalau Tante Idar sendiri? Ya sama sih, ya mudah-mudahan aja kalau kita ke suatu daerah kita tahu ya punya teman di situ gitu, ke A kasih ke daerah B gitu, nanti mungkin ada yang kenal gitu. Nah, Om Faris biasanya punya punya jawaban yang berbeda nih. Soalnya dari badan juga kita udah beda nih. Oh iya. Lebih subur ya di pandemi dia. Pupuknya cocok. Gimana Om Apa Faris? kelebihannya? Ya itu ya, seperti kayak tadi menambah teman, nambah saudara, nambah keluarga. Seperti kayak kita kalau misalkan kita keluar kota, contoh kayak Tante Idar ke Jakarta, kita bisa ketemu gitu. Oke, Itu positifnya. Iya, Terus benar, kalau benar. misalkan kita trouble nih gitu kan, kita trouble di suatu daerah gitu yang ibaratnya asing buat kita, ternyata punya teman, ada Mobilio Nusantara di situ ya, teman member kita juga ya, kita hubungi. Oh iya benar. Jadi itulah keuntungan. Sering tuh kayak gitu. Soalnya saya pernah ngalamin juga tuh mogok di tengah perjalanan. Aki saya soak. Wah, Saya soak. Iya. Terus saya bingung tuh harus hubungi kemana gitu. iya, masa hubungi orang tua kan nggak mungkin. Hubungin malah lagi. Maksudnya saya menghubungi saudara juga kan nggak mungkin gitu, karena kebetulan waktu itu kan saya dengan Tengah keluarga malam gitu atau kan, gimana tengah ya. Ya, malam. intinya kita di saat kalau kita memang misalkan kita lagi ada tugas atau dari kantor dinas keluar kota, itu pun kita tidak sendirian di tempat itu. Jadi kita tidak asing lah di tempat itu. Jadi kita merasa kayak rumah kedua kita selain wilayah kita sendiri. Oke. Kekurangannya
Dan tadi nyebutin kelebihannya nih, kekurangannya. Kekurangannya minumnya habis, Mas. Kurang air kayaknya. Insya Allah ke depan nggak ada lah. Karena kan kebersamaan lah itu. Jadi kebersamaan lah insya Allah. Kalau kekurangan mudah-mudahan Mobilio Nusantara kedepannya tidak ada kekurangan. Walaupun ada kekurangan, kita akan tutupi dengan kekurangan yang satu sama lain. Oke. Jadi sampai saat sejauh ini nggak ada ya, gitu. Masih Insya Allah solid. nggak ada. Insya Ya? Allah nggak ada. Karena kita memang kita juga berdiri dengan MOS ini, kita punya visi yang sama, misi yang sama. Gitu. Walaupun ada sebenarnya sih bukan nggak ada masalah ya di sebuah komunitas, sama aja kayak kita kerja ya. Pasti ada. Cuma kalau bisa permasalahan itu di forum itu pun harus selesai. Jadi di saat kita keluar forum, kita balik lagi Sudah nggak ada seperti apa-apa sempurna ya. lagi, normal lagi. Yang jelas Om, karena kita baik Om. Kan baik banyak diampuni masih lah. ya. Ya sambil belajar, sambil berjalan, Kalau sambil itu kan di belajar. manusia, kalau di komunitas tidak bisa. Cuma intinya kalau segala sesuatu ada perbedaan atau apa Komunikasi, dari pendapat atau apa, kita selesaikan di dalam itu juga. Di saat kita sudah keluar dari forum, kita kembali normal lagi. Kita berangkulan lagi, kita berjabat tangan lagi. Yes, mantap itu jawabannya tuh. Oke. Terakhir nih dari saya nih, harus jawab kompak. Ya, harus jawab kompak. Lihat situ enggak? Lihat situ enggak? Lihat Ya, boleh. Ini ada apa nih? Pertanyaan apa nih? Terakhir ya, harus jawab, nggak boleh diskusi. Harus kompak. Ini terus kompak. Oke? Spontan ya ini ya. Lirik nggak boleh ngelirik? Nggak boleh. Pokoknya harus kompak. Lihat kamera, harus kompak. Oke, dari saya ya. Satu kata untuk Mobilio Nusantara. Solid. Oke, kompak. Oke, dari saya sih itu aja. Kira-kira Aduh Om, mau daftar nggak? saya Iya. dari saya sih Mumpung ada perwakilan dari pengurus pusat. Ayo. Kebetulan bendahara loh. enggak, saya mau tanya Om tahu mobil saya? Ya makanya saya tanya, kali aja pulang dari sini ke dealer Honda langsung beli ke dealer, mobil. iya. Oke, kalau saya beli mobil nanti saya daftar. Kalau saya mobil merek lain nggak apa-apa. Hah? Berarti jadi partnership kita. Partnership ya. Media partner. Oke, Om Faris, Tante Idar, dan Om Yus, terima Oke, kasih. makasih. Ya. Oke guys, jadi kita sampai sini aja udah berbincang ringannya dengan Om Faris. Om Faris, terima kasih banyak. Siap. Tante Idar yang udah meluangkan waktunya, dan Om Yus juga. Oke, jika memang ada masukan atau ada yang mau mendaftar, nanti linknya saya kasih. Oke. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kabar,